CSS Oral Medicine oleh Siti Sania Yunus dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Gigi Utmi Arma, MDSC. Dengan judul Lesi Mukosa Mulut pada Pengguna Rokok Elektrik versus Mantan Perokok. Rokok elektrik atau electric cigarette adalah perangkat penghantar nikotin bertenaga baterai yang dipasarkan sebagai pengganti yang aman untuk rokok konvensional. Kini, banyak perokok beralih menggunakan EC karena perkembangannya yang meningkat pesat. Banyak yang membuktikan bahwa aerosol yang diproduksi oleh EC mengandung tingkat racun dan karsinogen yang rendah, meskipun lebih rendah dari jumlah yang ditemukan pada rokok tembakau konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lesi mukosa mulut atau oral mucosa lesion pada pengguna EC. Bahan dan metode. Untuk studi populasi, penelitian ini dilakukan di Klinik Gigi Universitas Brescia dalam periode waktu 2 tahun, dari Januari 2015 hingga Desember 2016. Penelitian dilakukan pada mantan perokok dan pengguna EC. Mantan perokok itu sendiri didefinisikan sebagai perokok harian. Setidaknya telah merokok 100 batang sepanjang hidup dan telah berhenti setidaknya 6 bulan hingga maksimal 2 tahun sebelum dilakukan penelitian ini. Untuk pengguna EC, yaitu mereka yang telah merokok menggunakan EC selama minimal 6 bulan. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu usia lebih dari 18 tahun, tidak ada perawatan gigi selama 6 bulan terakhir, tidak ada ketergantungan alkohol kronis, tidak terpapar karsinogen di tempat kerja, dan tidak ada riwayat keganasan. Untuk analisis data dimasukkan ke dalam spreadsheet menggunakan 5% tingkat signifikansi dan data dianalisis menggunakan perangkat lunak R pada Mac. Untuk pertimbangan etis, penelitian ini dilakukan sesuai dengan prinsip Deklarasi Helsinki. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1, di mana 90 pasien memenuhi kriteria inklusi, 45 mantan perokok pada kelompok A dan 45 pengguna EC pada kelompok B. Kelompok A terdiri dari 23 perempuan dan 22 laki-laki dengan usia rata-rata 47 tahun. Sedangkan pada kelompok B terdiri dari 4 perempuan dan 41 laki-laki dengan usia rata-rata 47 tahun. Sekitar 43,3% pasien memiliki beberapa penyakit sistemik, termasuk diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan virus hepatitis C. Dapat dilihat pada tabel 2, distribusi lesi mukosa mulut pada kelompok A dan kelompok B. Lesi mukosa mulut yang terdeteksi adanya melanosis, stomatitis nikotin, heritang, kandidiasis hiperplastik, lositis romboid median, lichen planus, kandidiasis eritematosa, leukoplakia, dan karsinoma sel squamosa. Salah satu lesi yang paling umum pada kedua kelompok perokok adalah melanosis. Pigmentasi melanin terkait tembakau telah dilaporkan pada sekitar 22% perokok. Mantan perokok memiliki insiden melanosis yang lebih rendah, karena penghentian penggunaan tembakau sudah cukup untuk mengurangi atau menghilangkan pigmentasi. Stomatitis nikotin lebih sering terjadi pada pengguna EC. Banyaknya iritan, racun, dan karsinogen yang ditemukan secara alami dalam tembakau menyebabkan keratinisasi khas pada langit-langit mulut yang terlihat seperti titik merah yang dikelilingi oleh cincin keratotik putih. Selain itu, tingginya presentasi kandidiasis hiperplastik pada daerah retrokomisular. Heritang menghasilkan prevalensi yang lebih tinggi pada pengguna EC. Ada banyak faktor predisposisi untuk kelainan tersebut pada permukaan punggung lidah, terutama dengan perubahan pH terkait merokok. Dan hanya ada satu kasus karsinoma sel squamosa yang ditemukan pada lateral lidah mantan perokok dengan usia 52 tahun. Rokok elektrik saat ini digunakan untuk mencegah merokok atau setidaknya mengurangi penggunaan rokok tradisional. EC hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau, serta senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau, atau zat-zat toksik yang terdapat pada rokok tembakau. Efek samping dari EC seperti gagal jantung kongestif, batuk, hipotensi, dan kebingungan. Keracunan nikotin biasanya terjadi dalam 2 tahap. Gejala biasanya berlangsung 1 atau 2 jam setelah overdosis ringan, dan hingga 24 jam untuk keracunan yang parah. Gejala awal terjadi dalam 15 menit pertama hingga 1 jam, seperti mual atau muntah, detak jantung lebih cepat, sakit kepala, pusing, dan juga kebingungan.
Gejala fase akhir biasanya lebih seperti mereda, terjadi dalam 30 menit hingga 4 jam kemudian, seperti diare, detak jantung lebih lambat, hipotensi, merasa lemah, dan kejang. Kesimpulan dari penelitian ini, tidak ada perbedaan untuk total prevalensi OML antara mantan perokok dan pengguna EC. Prevalensi meningkat dari ketiga jenis OML yang terdeteksi di antara pengguna EC.